Segala ujung bumi telah melihat keselamatan karya Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan Gereja Semesta kita merayakan Ekaristi untuk hari Jumat pertama, sebuah devosi kuno yang terus hidup di tengah gereja, di mana hati Yesus yang Maha Kudus membukakan kepada kita rahmat-rahmat yang kita butuhkan, terutama sakramen-sakramen yang telah kita terima. Dengan sakramen-sakramen atau tanda keselamatan itu, kita hendak digabungkan di dalam persekutuan dengan para kudus, agar kita juga layak kelak untuk menikmati kehidupan yang kekal itu. Kita juga mengenangkan bagaimana hati Yesus yang Maha Kudus itu penuh kasih, penuh belas kasih. Kalau Yesus punya hati yang baik, kita ingin belajar mempunyai hati yang seperti dimilikinya. Hati yang mudah mengasihi, hati yang mudah memaafkan dan mengampuni, hati yang selalu memberi. Maka mari kita membuka hati kita agar Dia boleh masuk lebih dalam di dalam hidup kita masing-masing dan akhirnya menjadi terang dan kekuatan kita. Kita akui dan sesali segala kelemahan dan kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Mari kita juga bawa dalam doa kita orang-orang yang kita cintai di dalam hidup kita. Kita mohonkan rahmat yang mereka butuhkan.
Aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kanannya, oleh lengannya yang kudus, Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya.
hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Lalu berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Masih agak sore sepertinya ya. Mendengar kisah dalam bacaan Injil, banyak orang itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yesus itu membenarkan perilaku tidak jujur. Pada hakikatnya, bohong, menipu, tidak jujur itu adalah salah dan dosa. Maka keliru kalau itu dibenarkan. Kalau kita hanya melihat sisi itu benar, bahwa bendahara itu tidak jujur dan tidak bisa dan tidak ada alasan kalau mau dibenarkan. Yang dibenarkan Yesus adalah kecerdikannya, cepat gercepnya si bendahara itu. Ketika dia tahu bahwa hukuman tanda petik akan menimpa dirinya. Kecepatan si bendahara untuk mengantisipasi itulah yang dibenarkan oleh Yesus. Jadi kecerdikan tidak berarti bahwa untuk menipu, untuk berbohong, bukan. Kecerdikan bisa dipakai untuk menolong, untuk berbelas kasih, untuk membantu. Seringkali kata cerdik itu tidak dipakai, tidak ditempatkan dalam hal yang positif. Sehingga dianggap kecerdikan itu juga hakikatnya jahat. Tidak. Maka
tadi tampak sekali bahwa kebijaksanaan dalam mengelola hidup iman itu mau digarisbawahi oleh Yesus. Yesus tidak memuji karena bendahara itu curang, tetapi karena dia berpikir cerdas dan tidak menyerah dalam menghadapi masa depannya. Tentu Yesus juga menginginkan agar kita juga bijaksana, cerdik, menggunakan waktu barangkali, kesempatan, bahkan harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki untuk menjamin keselamatan kekal. Kita diminta bukan hanya rajin bekerja, tetapi juga cerdik dan pandai menata hidup dengan visi surgawi. Maka mengatur waktu dengan cerdas dan cerdik demi sesuatu yang lebih mulia, yang lebih luhur, itu sebetulnya yang mau digarisbawahi. Dalam kebutuhan itu kita bisa memilah 3 kelompok. Kebutuhan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Pada tingkat ketiga, artinya tingkat yang paling bawah. Kalau kita melihatnya dari sisi bawah, itu adalah kebutuhan yang menyangkut sisi kebutuhan manusiawi, pribadi, makan, minum, dan seterusnya. Lalu tingkat di atasnya itu adalah tingkat yang kedua, kebutuhan yang menyangkut relasiku dengan orang lain. Jadi tidak cukup hanya saya butuh makan dan minum, tapi saya tahu orang lain butuh makan dan minum juga. Lalu kebutuhan yang paling tinggi adalah bahwa saya sadar di luar kebutuhan manusiawiku ada kebutuhan yang paling unggul, paling mulia, yaitu saya butuh Tuhan. Maka kita bisa mengira-ira di sana untuk mengukur kecerdikan saya semacam itu. Saya pada tahap yang mana? Tahap paling bawah, menengah, atau yang paling tinggi? Maka kalau kita cerdik dan cerdas tentang mengatur waktu dan seterusnya, tentang kebutuhan saja, kita bisa sampai kepada yang paling mulia itu. Lalu dalam bacaan yang pertama, Paulus itu menggarisbawahi tentang pelayanan yang berbuah. Ia menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mewartakan Injil. Paulus sungguh merasa puas bukan karena dirinya berhasil, melainkan karena Kristus ialah yang terus bekerja melalui dirinya. Nah, seperti yang dialami oleh Paulus, ini mencapai pada tingkat yang pertama tadi, tingkat yang paling tinggi itu. Sampai kepada kesadaran bahwa apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan, dan itu menghasilkan sesuatu, itulah karena relasiku dengan Allah terjadi. Kristus telah bekerja melalui aku untuk menuntun bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Maka kita bisa mengerti bagaimana Paulus orientasi pelayanannya bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi. Maka Monsinyur Afin itu di Keuskupan Tanjung Karang selalu menekankan ketika dia visitasi di keuskupan-keuskupan, kalau kalian itu hanya melayani konteks gerejamu internal, itu belum ada apa-apanya sebetulnya. Tapi kalau pelayananmu sampai keluar, menjangkau mereka yang di luar gereja, itulah yang diharapkan oleh Yesus sebagai murid atau sebagai anaknya. Maka Paulus sadar bahwa keberhasilan misi bukan hasil kecerdasannya pribadi, melainkan karunia atau rahmat Allah. Ia melayani bukan demi pujian, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Maka kalau orang melayani, orientasi hanya pujian, dia hanya sampai pada tahap kebutuhan yang kedua. Pujian dari orang lain. Atau kebahagiaan pribadi tingkat yang paling bawah. Saudari dan saudaraku, dalam perayaan Misa Jumat pertama menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk membarui kasih kita kepada Tuhan
kasih kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang menjadi sumber belas kasih dan kesetiaan Allah itu. Maka mari kita terus belajar dari hatinya yang terbuka itu. Sehingga apa yang kita perjuangkan di dalam hidup kita semata-mata bahwa semuanya itu untuk Allah. Meskipun untuk mencukupi kebutuhan pribadi, meskipun untuk mencukupi kebutuhan bersama dalam keluarga, komunitas, atau masyarakat. Tetapi semua ditempatkan dalam kerangka bagaimana saya memenuhi apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari sejenak kita hening. Kita bawa serta dalam doa kita, dalam Ekaristi ini, untuk bersyukur bersama dengan para uskup anggota Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, yang pada hari ini mereka telah menyelesaikan sidang itu. Semoga apapun yang telah diperjuangkan, dipikirkan, direncanakan oleh para uskup dalam sagi atau Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia itu sungguh-sungguh menjadikan dinamika Gereja Katolik menjadi dinamika relasi antara Allah dan manusia, relasi Allah dengan kita semua sebagai anak-anaknya. Bapa yang Maha Murah, kami bawa seluruh doa kami, harapan, syukur dan pujian kami, dan juga permohonan-permohonan kami. Kami hendak persatukan semuanya itu di dalam Ekaristi Jumat pertama ini, di mana kami mensyukuri rahmat kasih yang Kau curahkan melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga penebusan, belas kasih dan kerahiman yang kami terima ini menghantar kami kelak juga mengalami kebersatuan dengan Engkau secara abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
Doalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu. Buatlah kami layak menerima putra-Mu agar mampu hidup dalam terang-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putra-Mu terkasih Engkau menciptakan manusia, demikian pula Engkau membarui dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memuji-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadap-Mu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk doa sagi. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui peristiwa marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas Ekaristi pada misa Jumat pertama ini. Sumber keselamatan yang senantiasa mengangkat kami sebagai anak-Mu untuk tinggal bersama dengan Engkau. Bantulah kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami pun nanti Kau perkenankan berseru dengan-Mu bersatu dengan-Mu dalam keabadian, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, pranekarisi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.